Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai limit fungsi trigonometri. Nah, sebelumnya kita sudah membahas limit fungsi yang lain. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan untuk membahas limit fungsi trigonometri. Dengan memanfaatkan teorema Apit, nah dapat ditunjukkan ada dua teorema, yaitu limit sin X per X untuk X mendekati 0 itu sama dengan limit X per sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Dan teorema yang kedua yaitu limit tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan limit X per tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Ada beberapa contoh yang menunjukkan soal limit fungsi trigonometri. Yang pertama adalah tentukan limit sin 5 theta per tan 3 theta untuk theta mendekati 0. Nah, ini kita gunakan dua teorema yang tadi, ya. Caranya, sebentar saya aktifkan dulu. Caranya adalah kita pisahkan karena tadi kan sorry, karena teoremanya ini terkait dengan sin X per X, nah dan tan X per X. Kita ubah bentuk soal itu mirip dengan teorema ini. Nah, caranya untuk pembilang dan penyebutnya itu dipisah. Bisa dipahami, nak? Jadi ini, sin 5 theta yang sebelah sini adalah per tan 3 theta. Nah, bentar, Ibu lihatkan ya. Untuk tambahannya adalah di sini. Dikali dan dibagi 5 theta. Jadi tidak ada bedanya. Nggih. Yang di sini sebelah kanan ini dikali dan dibagi 3 theta. Jadi soalnya masih sama, tetapi bentuknya diubah mendekati ke teorema. Bisa dipahami enggak? Bisa, Bu. Bisa Aku ya. Jadi, nah, yang sebelah sini akan mengikuti teorema pertama. Yang sebelah sini, sebelah kanan G, akan mengikuti teorema yang kedua. Gitu ya. On? Dipahami? Nah, kemudian bentuk ini akan menjadi limit sin 5 theta per 5 theta dikali limit 3 theta per tan 3 theta dikali limit 5 theta per 3 theta. Jadi, yang pengalinya tadi, pembilang dan penyebutnya akan berada di sebelah kanan pol. Bisa untuk baris pertama, nak? Bisa enggak? Bisa ya? Kita lanjutkan. Nah, untuk theta mendekati 0 berakibat 3 theta mendekati 0 dan 5 theta mendekati 0. Sehingga sin, limit sin 5 theta per tan 3 theta untuk theta mendekati 0, bentuknya akan berubah ini. Nah, awalnya kan theta mendekati 0. Nggih, akan berakibat 5 theta mendekati 0 karena tadi di teoremanya, teman-teman lihat. Nah, di sini, maaf, di sini X, di sini harus X mendekati 0. Gitu ya. Jadi kalau di sini 5 theta, sin 5 theta, maka 5 tetanya yang mendekati 0. Nah, jadi, aduh, bantaran. Oke, ini menjadi limit sin 5 theta per 5 theta untuk 5 theta mendekati 0 dan limit 3 theta per tan 3 theta untuk 3 theta mendekati 0 dikali limit 5 theta per 3 theta untuk theta mendekati 0. Hasilnya 1, teorema pertama ya. Bentuk ini teorema pertama, teorema kedua
Kemudian 5 theta per 3 theta, hasilnya adalah 5/3. Hasil akhirnya 1 kali 1 kali 5/3, hasilnya adalah 5/3. Ada pertanyaan tidak? Kenapa yang belakang pol ini menjadi 5/3? Ayo coba unmute yang bisa. Kenapa? Jangan bingung kalau yang kemarin kita belajar X sekarang diganti theta. Ayo dia pakai nih. Hmm? Nggak ada yang bisa? Satu kelas? Siapa kan? Ini ya, Ibu, ini dicoret. Theta bagi theta kan hilang, gitu? Ya kan? Jadinya 5/3. Gitu ya? Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan limit sin kuadrat X ditambah tan kuadrat X per setengah X kuadrat untuk X mendekati 0. Nah, dari bentuk soal itu kita ubah menjadi yang bawah itu penyebut ya. Penyebutnya ini dipisahkan. Kalau tadi kan masih jadi satu. Ini dipisah, ya. Setengah X kuadratnya dipisah menjadi 2 seperti ini. Kemudian, nah, karena tadi kita kan punya dua teoremanya yaitu sin dan tan, maka kita pisahkan limit sinnya sendiri, limit tannya sendiri. Sampai sini sudah jelas belum, nak? Oke ya, oke. Iya, Bu. Dua langkah ini ada yang bingung enggak? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, setengah X kuadrat. Ya, setengahnya kita keluarkan dari nilai limit, ya, karena dia tidak punya ini loh, menjadi konstanta yang bisa kita keluarkan dari limit. Jadi menjadi 1/setengah dikali limit sin kuadrat X menjadi sin X kali sin X. X kuadrat menjadi X kali X. Sampai sini pun paham napa tesih bingung? Halo? Bingung enggak? Tanggal ketiga. Gimana? Saya jadi Paham, satu. Bu. Paham, Bu. Paham ya? Oke. Jadi limit sin X ini menjadi langkah keempat ini dipisah. 2. Limit sorry, Ibu ulangi dari depan. Ya, 1 dibagi setengah menjadi 2. Limitnya dipisah. Limit sin X per X dikali limit sin X per X ditambah ini sama. 1 dibagi setengah menjadi 2. Limit tan X per X dikali limit tan X per X. Nah, untuk hasilnya sama dengan 4. Bisa? Hai, bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Bisa, Bu. Nah, nanti bisa dicoba untuk rumus-rumus yang lainnya. Misalkan di latihan soal. Tadi kan teoremanya kan sin dan tan saja ya. Tapi di sini muncul cos. Ini gimana ya, Bu ya, cos? Nah, ini contohnya ini ya. Nah, kamu pakai teorema yang lain sehingga bentuk pembilang ini akan menjadi sin. Gitu ya. Nanti diingat-ingat rumusnya, nggih. Kemudian nomor berapa lagi tadi ya? Kos juga sama nih, ada kos di sini. Oke, ada kos, ada kos. Oke, nanti dikerjakan di luar Zoom ya, Nak ya. Jadi ada latihan mandiri.
Sebentar. Kita lanjutkan untuk materi turunan. Nah, turunan atau diferensial, ya, seperti judul mata kuliah kita, yaitu kalkulus diferensial. Nah, ini memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya untuk mencari percepatan, laju perubahan fungsi. Nah, nanti kalau teman-teman di semester 5, ya, ketemu mata kuliah matematika ekonomi, bahkan ya, ekonomi pun pakai rumus diferensial untuk mencari atau untuk digunakan di dalam rumus-rumus di konsep ekonomi juga. Nah, contohnya ini juga ada penelitian yang dilakukan manusia baik di bidang kimia, fisika, dan lain-lainnya. Di dalam fisika seperti bandul, ini menggunakan fungsi turunan, pergerakannya juga dapat digunakan sebagai turunan. Nah, ini tadi sudah Ibu bahas ya sedikit ya. Turunan atau penurunan juga digunakan dalam bidang ekonomi, geografi, astronomi, nggih. Di dalam membuat konstruksi bangunan, pencampuran bahan-bahan bangunan yang dilakukan arsitek, nggih. Sehingga bangunan ini juga bisa terlihat cantik dan kokoh, ya. Nanti kalau teman-teman, belajar aplikasi ilmu matematika di bidang yang lain ternyata itu sangat dipakai, ya. Punya teman dari ini enggak prodi teknik industri atau teknik mesin enggak punya. Nah, dulu berarti punya gebetan dari anak teknik mesin. Jadi dia minta tolong saya untuk ngitung ya, banyaknya lilitan kabel itu pakai integral dan diferensial. Nah, ini saya benar-benar melihat sendiri ya. Ketika ilmu matematika saya biasanya kan digunakan hanya ada soal ini dikerjakan gitu ya. Tetapi ketika penerapan, wah ini luar biasa sekali. Menurut saya matematika terapan itu lebih susah daripada yang matematika murninya karena langsung terkait kegunaan matematika untuk hal-hal yang lain gitu, nggih. Bahkan untuk membuat gelas itu loh, nak, gelas yang gelas lengkung itu loh. Nah, itu pakai rumus matematika juga. Luar biasa kan? Implementasi matematika. Oke, kita lanjutkan. Nah, definisi turunan. Yuk, udah siap ya? Kita lanjut materi berikutnya. Definisi turunan dari Y sama dengan Fx terhadap X adalah Y aksen sama dengan F aksen X. Nah, turunan ini didefinisikan ya atau disimbolkan pakai aksen, ya. Sama dengan dy per dx atau turunan Y terhadap X, gitu, ya. Jadi, turunan dari Y, ya, atau Fx, Y disebut juga Fx, disimbolkan turunannya nanti F aksen X dy per dx sama dengan limit dari f x tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Contohnya, tentukan y aksen dari atau turunan y dari y sama dengan x pangkat 3. Penyelesaiannya y aksen sama dengan ini ya, rumusnya ditulis dulu. Nah, kemudian kita tuliskan limit f. Nah, f x tambah h. X-nya kan ini ya. X-nya diganti dengan x plus h dipangkatkan 3 dikurangi x pangkat 3 per h. Hati-hati ya. Bukan yang kamu masukkan di sini bukan x pangkat 3, tapi x tambah h-nya dipangkatkan 3. Ini sesuai dengan rumus fungsi yang diberikan di soal. Kemudian x tambah h pangkat 3 kita uraikan menjadi x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat tambah h tambah 3x h kuadrat ditambah h pangkat 3
kurangi X pangkat 3. X pangkat 3 di sini dari Fx-nya. Ya. Fx-nya ini di soalnya X pangkat 3 ya. Disubstitusikan ke sini. Ya. Kemudian ini ada X pangkat 3, ini dikurangi X pangkat 3. Nah, berarti menjadi, nah ini, sorry, ini masih ada yang kurang tadi. Yang ini dibagi juga, dibagi H. Nah, ini hilang kan, menjadi 0 ya. X kuadrat, sorry, X pangkat 3-nya dikurangi X pangkat 3. Kemudian 3X kuadrat H ditambah 3X H kuadrat ditambah H pangkat 3 dibagi dengan H. Masing-masing suku, masing-masing suku aljabarnya dibagi dengan H. Ini hilang, ya. Ini menjadi H, ya. Ini menjadi H kuadrat. Gitu ya, nak ya. Nah, jadi hasilnya limit 3X kuadrat ditambah 3XH ditambah H kuadrat untuk H mendekati 0. Jadi hanya substitusikan ke sini. Hanya 0. Nah, 3X kuadrat kan tidak punya H. Maka di sini 3X kuadrat ditambah 3X kali 0 ditambah 0 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3X kuadrat. Itu ya. Nah, di sini meskipun kalau teman-teman dulu di SMA mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum, ya. Untuk turunan biasanya kan kalian langsung cepet banget ya. Fx-nya 3, sorry, Y-nya 3 X pangkat 3, sebentar. Contohnya ya, Ibu tuliskan. Kalau dulu di SMA, Y sama dengan X pangkat 3. Tentukan Y aksen. Y aksen dy per dx. Gini tak? Dx pangkat 3 dibagi dengan dx. Pangkatnya turun. 3 gitu ya. X pangkatnya 3 kurangi 1. Gini ya. Sama dengan 3X kuadrat. Nah, biasanya kan pakai ini, nggih. Nah, ini rumus jadinya. Tapi teman-teman ketika belajar kalkulus diferensial, kalian harus bisa ya, menyelesaikan berdasarkan definisi yang sudah disepakati untuk kalkulus diferensial, gitu ya. Nah, yang cara yang sebelah kanan ini kita gunakan untuk mengecek hasil akhirnya, apakah sama atau beda, gitu ya. Oke, bisa ya, Nak ya? Lanjut, ya. Nggih, Bu. Oke, kita ke nomor 2. Turunan pertama dari persamaan Y sama dengan 13X ditambah dengan 8. Ini diselesaikan menggunakan definisi turunan. Bentar, penyelesaiannya sama. Langkah pertama kita tuliskan definisinya terlebih dulu, ya. Kemudian kita substitusikan. Nah, di sini X di sini di soal ini menjadi X tambah H, 13X tambah H tambah 8 dikurangi Fx-nya langsung substitusikan. 13X tambah 8 per H. Biasanya teman-teman mahasiswa itu kurang teliti ketika eh, mengganti ini ke sini. Ya, biasanya dirimu itu nanti kesulitan nih loh, Fx plus H-nya. Ya, hati-hati nggih. Apalagi kalau suku dari Y-nya itu banyak sekali. Ya, oke, tapi tidak masalah. Pelan-pelan nanti insya Allah bisa. Yuk, kita lanjut ya. Kemudian Hmm, kita, nah coba ini ibu yang nulis, teman-teman yang ngurai. Kok tiba-tiba jadi 13H per H itu dari mana? Ya, siapa yang mau komen? Limit, ayo, siapa? Unmute.
Bu Ratri didikte limit. Ayo. 13. Pakai ini loh, nak. Nah, distribusi perkalian terhadap penjumlahan. 13 X 13 X tambah 13 tambah H 13 H ditambah tambah 8 8 kurang kurangi 13 ya. 8 tambah 8 Kurangi 8 per H. Untuk H mendekati 0. Gini ya. iya Iya. Gampang kan? Ternyata ya. 13 X-nya ini hilang. 8-nya hilang. Hanya hanya hilang hilang. Jadi limit 13 hasilnya 13. 13 Gitu nggih? Gampang ya. Nah, kalau dirimu pakai rumus cepat dulu di SMA, nggih. Ini juga gampang, nggih. Y sama dengan 13 X tambah 8, Y aksen sama dengan D 13 X tambah 8 terhadap X turunan ini. Yang ada konstantanya, nggih. Koefisiennya langsung X-nya pangkat 1 kurangi 1 kan 0. Tidak usah ditulis. Turunan dari konstanta 0. Jadi hasilnya 13. Gitu ya. Tapi mahasiswa PMAT tidak boleh nyelesain pakai itu. Harus pakai limit biar tahu sejarahnya. Oke. Oke. Boleh Ibu lanjutkan? iya Bu Oke. Kalau kemarin kita belajar limit kanan dan limit kiri, sekarang juga ada yang namanya turunan kanan dan turunan kiri. Oke. Turunan kanan dari Y sama dengan Fx pada X sama dengan X0 didefinisikan dengan turunan kanan X0 sama dengan limit Fx0 tambah H dikurangi Fx0 per H untuk H mendekati 0 dari kanan. Ya. Definisinya sama persis, ya. Tetapi yang perlu ditandai yang sebelah sini, nak. Ya. Aduh, kena semua. Yang ini ya. Nah, nanti coba sip yang ini. Ini juga sama ya. Nah, turunan kiri dari Fx0, ya. Sama dengan limit Fx0 ditambah H dikurangi Fx0 dibagi H untuk H mendekati 0 dari kiri. Nah, itu definisinya. Sekarang masih ya suatu fungsi mempunyai turunan pada Y sama dengan Fx jika dan hanya jika turunan kanan dan turunan kiri dari Fx itu sama ya. Dan untuk X mendekati X0. Kemudian, artinya gimana? Kalau kemarin kan gini, suatu fungsi memiliki limit, gitu. Jika limit kiri dan limit kanannya sama, oke? Yang materi minggu sebelumnya. Kalau yang materi turunan, nah turunan kiri dan turunannya sama, oke, maka dia dikatakan memiliki turunan suatu fungsi, ya. Suatu fungsi memiliki turunan jika dan hanya jika turunan kiri dan turunan kanannya sama. Kemudian yang berikutnya persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan Fx pada titik X sama dengan X0 adalah Y sama dengan Fx sama dengan turunan dari Fx dikalikan X dikurang, sorry, turunan dari Fx0 dikalikan dengan X kurangi X0. Nah, kita lanjut ke teorema turunan yang pertama. Jika Fx sama dengan K, di mana K itu konstanta, maka turunan dari Fx sama dengan 0 atau turunan
K terhadap X itu sama dengan 0. Nah, ini turunan konstanta adalah 0. Tadi ya, yang Ibu tuliskan di sini tadi. Nah, kenapa kok turunan 8 itu enggak ada? Nah, karena 8 kan konstanta ya. Turunan konstanta adalah 0. Buktinya mana? Buktinya di teorema 1. Ya, kita coba nih di sini. Jika fx-nya sama dengan K, nah kita tulis definisi turunan ya tadi. Yang ini adalah definisi turunan, kemudian kita substitusikan nilai fx-nya. Nilai fx-nya. Nah, terus diperoleh limit 0 per H. Oke. Hasilnya adalah limit 0 untuk H mendekati 0 sama dengan 0. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada ibu yang tanya, coba kamu yang jelasin. Di sini kenapa fx plus h-nya kok sama dengan k ya? Gitu. Dari Kenapa? soal fx-nya itu sama dengan K. Dari soal fx-nya sama dengan k. Kalau diganti fx tambah h, kenapa masih sama dengan k? Kenapa, Mbak Sandrina? Nggak tahu? Tadi jawabannya sudah bagus, bisa dieksplor lagi. Materi PDM ini loh. Jenis fungsi. Ini jenis fungsi apa namanya, Nak? Fungsi? Ayo, siapa yang tahu? Fungsi apa? Fungsi konstan. Ya, ya. Berapapun, misalkan ya Ibu tulis fx sama dengan 3. Fx-nya Ibu ganti 100. F100 berapa, Nak? 3. 3. 3. F negatif 2. 3. 3. Nggih. Makanya fx tambah h itu masih tetap sama dengan k. Tidak berubah menjadi k tambah h. Tidak ya. Karena fx-nya merupakan fungsi konstan. Tidak memiliki variabel. Oke, dipahami? Tidak ada nilai x-nya. Ya. Oke, Bu lanjut ya. Yuk. Mbak Shendrina sudah paham, saya yakin, tapi susah mengeluarkan kata-kata. Ya toh? Betul, Shendrina. Yes, Bu. Oke. Bisa ya untuk teorema pertama untuk pembuktiannya. Kita lanjut untuk contohnya. Contohnya tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 7. 7 merupakan konstanta sehingga turunannya adalah 0. Nanti ditulis ya. Kenapa? Oh, kenapa kok hasilnya seperti ini? Atau kita bersama-sama? Nah, Ibu yang tulis. Siapa yang mau jawab? Silahkan. Volunteer. Siapa? Kalau ndak ada Ibu tunjuk lu ya. Ibu tunjuk. Risma bisa? Cantik. Risma Faradila. Hai. Jabarkan, Bu. Iya, kamu yang ngomong langkahnya kok kenapa hasilnya 0. Ya, tak mulai ya. Fx sama Karena dengan... Enggak, Mbak Risma ini.
apa namanya, baca ke urutan penyelesaiannya. Coba. Nah, fx sama dengan 7. Belum. Mm-mm. Lanjut. Nah, Terus dimasukkan ke fx H dikurangi fe karena kan fx-nya sama dengan 7. Jadi gimana pun mm-mm. bentuknya itu yang fx ditambah h itu sama dengan 7, terus dikurangi fx-nya juga sama dengan 7. Jadinya kan 0/h. Terus Mm-mm. hasilnya jadi 0. Ini berapa ini? Nih, Ibu, yang Ibu tulis kelihatan enggak di layarmu, Nak? Baru Limit. garis saja, Bu. Lah iya kamu tak suruh ngomong, Ibu yang nulis. Oh, Berapa per berapa? Berapa? Ayo, per, limit per h. per H. 7 Atasnya apa? dikurangi 7. 7 kurangi 7 per H. Sama dengan limit 0/H untuk H 0 per mendekati h 0. Gini ya. 0. Limit Ya, 0 untuk H 0. mendekati 0 hasilnya 0. Gini ya. 0. Oke, Iya, Bu. thank you Risma. Ini adalah urean, nggih. Urean yang mana untuk menyelesaikan contoh turunan dari fungsi konstanta. Ada pertanyaan enggak dari teman-teman mahasiswa? Nggak ada? Mau nulis dulu apa langsung? Tulis dulu, Bu. Oke. Nah, coba Ibu screenshotkan ya, biar nanti ada di historinya teman-teman mahasiswa. Dah, malah. Ibu lanjutkan untuk teorema kedua ya, Nak ya. Iya, Bu. Teorema Ya, 2, Bu. aturan fungsi identitas. Fungsi identitas itu mana sih? Ini loh, fx sama dengan x. Ini jenis fungsi identitas. Lagi-lagi materi PDM masuk ke sini. Ini suaranya banter banget kalau ada WA masuk. Lanjutkan, G. Jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Ini kurang sama dengan ya. Ditulis ada sama dengan 1. Atau dinotasikan dengan persamaan berikut. D turunan. Nah, ini yuk, salah guys. Ini bukan X ya. Bukan K ya, tapi X. dx per dx sama dengan 1. Bacanya ini gini. Turunan X terhadap X sama dengan 1. Gitu ya. Iki salah ya. Iki salah ya nak ya. Nah, bener iki.
Oke, buktinya yaitu turunan turunan fx sama dengan limit fx plus h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0 sama dengan limit x ditambah h dikurangi dengan apa ini? Ini juga salah ini. Ujuk-ujuk kok 0 z di sini. Dikurangi x ya. Fx kan nilainya x. Nah, ini X dikurangi X 0 menjadi limit H per H. Ya. H per H nilainya 1. Jadi limit 1 untuk H mendekati 0 nilainya 1. Bisa? Itu teorema 2 untuk turunan fungsi identitas. Contohnya, nah kenapa kok 1? Karena konstanta dari fx ini 1. Untuk contoh berikutnya, nah tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan fx. Penyelesaiannya y sama dengan y sama dengan 7x. Penyelesaiannya y aksen sama dengan 7. Coba teman-teman uraikan nggih, sesuai dengan bukti tadi. Nah, ini kan masih ada tempat kosong sebelah kanan. Silakan ditulis seperti ini ya, Nak. Pembuktian ini ya. Tapi untuk fx sama dengan 7x. Ya, semuanya menulis 1 menit saja. Pak. Anu stempel anu. Invoice ku kan. Udah bisa? Sudah, Bu. Siapa yang belum bisa? Boleh tanya. Kalau tidak ada yang tanya, Ibu lanjut ya. Untuk teorema ketiga. Ya. Aturan pangkat. Bentar, tak kirim kalian. Teorema ketiga, aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka turunan fx itu sama dengan, lagi-lagi ini kurang sama dengan ya, Nak. Ini ada sama dengan di sini. Kelihatan?
Turunan fx sama dengan n dikali x pangkat n kurangi 1 dengan n adalah bilangan bulat positif. Ini kasih kurung di sini. Nah, itu ya. Oke, kita buktikan limit. Kita buktikan bahwa turunan dari fx sama dengan limit fx tambah h dikurangi fx per h untuk h mendekati 0. Nah, tadi fx-nya, jangan lupa fx-nya adalah x pangkat n. Maka fx tambah h menjadi x tambah h pangkatkan n dikurangi x pangkat n. Kemudian, nah, tambah h pangkat n kita ubah menjadi x pangkat n kali x x pangkat n kurangi 1 kali h dan seterusnya ini ya dikurangi x pangkat n. Nah, ini biasanya pakai aturan Pascal itu loh, nak. Segitiga Pascal. Segitiga Pascal kan untuk menentukan koefisien dari perpangkatan. Pernah lihat ya yang kayak gini, 1, 1, 1, 2, 1 ini loh. 1, 3, Iya, 3, Bu. 1 ya. 1, Iya. 4, 6, 4, 1. Nah, ini kan yang baris ini untuk kuadrat, yang ini untuk pangkat 3, yang ini untuk pangkat 4. Gitu ya. Nah, ini sampai N, maka bentuknya seperti ini. Ya. Oke, kita langsung ke contoh. Nah, coba eh, kita kerjakan. Siapa yang mau jadi volunteer untuk menyelesaikan soal ini? Tidak, Bu, saya gitu. Siapa yang mau? Nggak pakai ini, tapi pakai limit-limit coba kita. Siapa yang mau? Ya, siapa yang mau? Mbak Nur, bisa? Ini pada malu-malu kok. Yuk, Mbak Nur sama Beratri. Turunan fx sama dengan limit f x tambah h Pangkat pangkat 9 9 kurangi dikurangi X pangkat 9. fx dulu toh. Nih, ini berarti nggak ada f-nya, Deng. Nih, ada x pangkat 9. Gini ya. Bentar. Hmm. Dikurangi x pangkat 9 per h. Ini ya. Terus dawa banget ya. Tet. Gini ya. X tambah H pangkat 9. Nanti kan jadi X pangkat 9. Nah, kamu nanti cari ini nih. Nah, yang tadi kayak gini nak. Sing pangkat 9. Ya. Dan seterusnya ya. Nanti X pangkat 9-nya hilang karena dikurangi X pangkat 9. 9. Mm-mm. Dibagi dengan H. Hilang kan? Nah, di sini. Kok limitnya tak hilang? Ini masih ada limit. Ya, hasilnya nanti
9X pangkat 8. Gitu ya. Oke. Gitu. Terima kasih, Mbak Nur Hasanah. Kita lanjutkan. Teorema 4 merupakan aturan kelipatan konstanta. Ya. Jika K dan F berturut-turut adalah konstanta dan suatu fungsi yang mana, nah, ada konstanta dikalikan suatu fungsi, maka turunan dari konstanta kali fungsi tersebut bisa menjadi bentuk K dikali turunan dari Fx. Oke. Ini kayak itu salah deh. Ini F turunan K kali turunan dari KFX ngono ya. Entahlah. Tapi yang ini kalian paham ya, Nak ya? Bentuk yang bawah nih loh, Nak. Nah, ini ya. Turunan dari K kali Fx sama dengan K kali turunan Fx. Gitu arti ini. Oke. Kita andaikan Fx sama dengan KFx. Jadi Fx sama dengan KFx, maka limit dari Fx tambah H akan menjadi K dikali dengan Fx tambah H, karena Fx-nya adalah K kali Fx, nggih. Sehingga ini Fx-nya menjadi K kali Fx. Nah, K-nya ditaruh sama-sama punya K ya. Ini punya K, ini punya K. K-nya taruh di depan kayak gini. Fx kurangi H dikurangi Fx kurangi H. Nah, di dalam sini yang dikurung ini adalah turunan dari X. Jadi, ini masih kurang. Harusnya gini. Limit K untuk H mendekati 0 dikali limit Fx tambah H kurangi Fx per H. Nah, ini baru limit K untuk H mendekati 0 adalah K dikali limit ini. Ini adalah turunan dari Fx. Nah, ini nak yang betul. Silakan ditulis dulu sebentar. Ditambah 1 langkah ya. Atau 2 nih, 2 langkah. Udah? Udah, boleh Bu lanjutkan? Sudah, Bu. Oke. Tentukan contoh berikutnya ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan negatif 5X pangkat 4. Penyelesaiannya adalah F aksen X sama dengan, ditulis dulu rumusnya, D negatif 5 kali X pangkat 4 terhadap X ya, turunannya. Kemudian hasilnya adalah negatif 5. Karena negatif 5 adalah konstantanya, fungsinya menjadi X pangkat 4. Turunan X pangkat 4 adalah 4X pangkat 3. Siapa yang belum bisa turunan X pangkat 4? Sudah? Sudah bisa semua? Sudah ya? Kemudian hasilnya adalah negatif 20X pangkat 3.
G. Oke, itu ya nak ya. Nah, kemudian teorema kelima. Teorema kelima adalah aturan jumlah. Jika K dan G adalah berturut-turut fungsi yang dapat ditentukan, maka iki ada yang hilang. F, F-nya ditaruh di sebelah sana ini. Harusnya enter ini. Ini ya, Dak ya, yang kene. F tambah G, turunan F tambah G, ya. Turunan dari F tambah GX sama dengan turunan F ditambah turunan G. Artinya kalau ada fungsi, dua fungsi yang ditambahkan, turunannya adalah turunan dari masing-masing fungsi baru dijumlahkan. Gitu, ya. Oke, kita lihat buktinya. Andaikan fx ini ya, andaikan fx sama dengan kok jelek ya? Andaikan y sama dengan fx tambah gx, maka turunan y sama dengan limit fx tambah h-nya akan menjadi fx tambah h dikurangi gx tambah h dikurangi fx tambah gx. Ya. Nah, terus di apa ke fx-nya yang ini ya dipindah ke depan dicedake dengan fx tambah h. Yang ini menjadi iki salah tanda nak. Ini tandanya tambah nak. Benerin nak. Sudah, Mbak benerin. Fx tambah H ditambah Gx tambah H. Ini ditambah Gx plus H. Nah, hati-hati di sini ini kan negatif F-nya. Ini menjadi dikurangi Gx tandanya kurang. Ya, bukan tambah. Hati-hati. Ya. Sehingga, nah, bentuknya ada dua. Bentuk pertama dan bentuk kedua. Sehingga yang sebelah kiri adalah turunan dari fx, yang sebelah kanan adalah turunan dari gx. Gitu ya. Contohnya adalah tentukan turunan dari y sama dengan x pangkat 8 ditambah 12 x pangkat 5. Pakai cara cepat hasilnya piro? 8 x 8 pangkat X pangkat 7 7 ditambah 60 X pangkat 4. 60 x pangkat 4. Tapi, nah ini Bu Ratri punya dititipi pesan gini. Bu, nanti kalau ngajar kalkulus diferensial, penyelesaiannya jangan langsung ini. Pakai yang limit-limit, Bu. Gitu. Jadi meskipun soalnya ini, ya nanti dirimu kerjakan pakai langkah ini. Gitu ya. Langkah atasnya. Dwi, kenapa kok kepalamu buat pegangin? Sudah pusing? Sudah pusing? Sabar ya. Sabar. Sebentar lagi ya. Masih ada berapa sih? Masih ada sampai teorema 8. Ini sudah teorema 5. Tenang, Dwi. Kurang 3 lagi. Yuk, lanjut. Ya. Teorema 6. Aturan selisih. Kalau tadi F tambah G turunan F tambah G, sekarang turunan F kurangi
G, iki salah yo guys. Nah, iki salah. Nah, diganti F kurangi G. Ya. Oke, rumusnya dia menjadi turunan dari fx kurangi gx adalah turunan fx dikurangi turunan gx. Buktinya, ini dia buktinya. Silahkan dibaca sendiri, ya. Ini sama, hampir sama kayak tadi. Ini pakai distribusi perkalian terhadap pengurangan. Oke. Kemudian, nah di sini ada yang unik. Nah, memunculkan negatif 1. Dia ditambah. Tambah negatif 1. Oke. Oke. Lanjut ya. Saya rasa teman-teman udah bisa. Ini caranya hampir sama dengan teorema aturan jumlah tadi. Nah, ini contohnya tentukan turunan pertama dari fungsi Y sama dengan 10x pangkat 3 kurangi 6x. Hasilnya adalah 30x kuadrat kurangi 6. Ini ada perpaduan beberapa aturan sebenarnya, beberapa teorema. Ini teorema 3 dan 4 masuk ditambah teorema 6 ya. Ini masuk semua. Oke. Ibu lanjut aturan hasil kali. Nah, kalau dua fungsinya dikali gimana? Yaitu F kali G turunan F kali GX. Nah, ternyata kalau dikali tidak langsung turunan Fx kali Gx tidak langsung turunan Fx kali turunan Gx. Tidak itu ya. Tetapi dia pakai aturan seperti ini. Turunan dari Fx kali Gx itu sama dengan Fx kali turunan Gx ditambah dengan Gx kali turunan Fx. Itu ya. Hati-hati, ini tidak langsung turunan fx kali turunan gx, tidak itu, tapi rumusnya ini lebih unik. Nah, oke, ini atur teorema ke-7. Contohnya, diketahui fx sama dengan 3x kuadrat kurangi 2 dikali dengan 5x ditambah 4. Tentukan turunan dari fx. Nah, maka kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Fx sama dengan U kali V. Kok malah ujuk-ujuk ono U kali V. Nah, pakai ini aja tadi ya. Ini turunan terhadap ini. Siapa turunannya? Oke, dia ditulis U. U-nya sebagai 3. Saya kok nggak setuju kayak gini ya. Misalnya ini Ibu bilang X. Kita coba cari yang lain ya. Cara yang lain. Ini GX, ini X. Oke. Kita cari turunan X. Siapa nak? 6X. Gitu ya. Turunan HX siapa? 5. 5. Maka F aksen X sama dengan pakai rumus tadi. Ini toh sing depan Fx berarti Gx kali turunan H ditambah HX kali turunan GX. Ketok ra iki tulisannya Bu Ratri. Nah, sama dengan GX-nya siapa? 3.
X kuadrat kurangi 2 kalikan turunan H-nya 5 ditambah HX-nya 5X kurangi 4 dikali turunan G 6 X disubstitusikan hasilnya 15X kuadrat kurangi 10 ditambah 30 X kuadrat ditambah dikurangi berapa nak? 24X. 24 X hasilnya 45 X kuadrat kurangi 24 X kurangi 10. Oke, pakai rumus UV itu ya boleh. Ya, pakai ini ya boleh. Gitu. Nah, dilanjut nih teorema yang terakhir yaitu teorema aturan hasil bagi jika F dan G adalah fungsi-fungsi yang dapat diturunkan, maka turunan dari F per Gx sama dengan G kali turunan Fx dikurangi Fx dikalikan dengan turunan Gx dibagi dengan G kuadrat X. Nah, ini pembuktiannya. Kita lihat contoh. Oke. Dia ini pakai rumus U dan V. Nah, coba teman-teman pakai rumus yang ini aja. Ya. Kita gantikan. Ya. Gx-nya adalah 2X kurangi 3. G aksen X siapa nak? 2. Halo, tolong Bu Ratri direspon. Bisa? Hmm? Bisa. Bisa. X sama dengan X kuat. X pangkat 3 tambah 5. Berarti turunan H berapa? Hmm? Turunan H 3. 3X kuadrat. 3X kuadrat. Maka turunan F, nah rumusnya ditulis Gx kali turunan Fx dikali Fx kali turunan G, rak kamu tulisannya, dibagi dengan G kuadrat X. Oke. Nah, terus substitusikan Gx. Ayo kalian sih ngomong, berarti sih nulis. 2X min 3. 2X kurangi 3 kali. Kali Duh, iki salah. 3X. Sebentar. Kamu diem aja. Iki ini kan duduk iki to sayangku. Wong ning dhuwur GX kok. Hera. Ya kan? Mhm. Ini HX kali turunan G ditambah dikurangi GX kali turunan H. Dibagi siapa? A. Eh? Berat. Gimana? Kuadrat X. H kuadrat X. Oke. Lanjut, salah tadi ya. Betul nggak sih? Betul.
HX-nya siapa? X HX-nya pangkat 3 3 plus plus 5 tambah 5 dikali dikali 2 2 kurangi kurangi X kurangi 3 dikali 3X 2x min 3 dikali 3X kuadrat pernya 3 kuadrat hmm? X Dibagi. pangkat 3 tambah 5 kuadrat kuadrat. Oke, gini ya. Nah, hasilnya nanti diurai, hasilnya adalah 8x pangkat 3 dikurangi 9x kuadrat ditambah 10 dibagi dengan x pangkat 6 tambah 4x pangkat 3 tambah 10. Gitu ya, Nak ya. Nah, demikian adalah materi turunan terhadap fx. Nah, ini ada latihan soalnya, ada berapa ini? Ada 9 latihan soal, silahkan dikerjakan ya. Sebagai latihan mandiri, berarti ada 2 latihan ya. Tadi ada limit trigonometri, sama ada turunan terhadap fx. Total ada 10 tambah 9. Ada 19 soal yang harus kalian kerjakan gitu ya. Semangat mengerjakan di hari yang syahdu ini, hari-hari dingin. Nah, daripada kalian mager ini Ibu beri soal 19 minggu depan kita bahas. Jadi untuk 6 hari, 1 hari kamu ada 3 soal yang harus dikerjakan, ya. Jangan mengeluh karena orang-orang di luar sana itu pada cari pekerjaan. Kamu tak kasih pekerjaan, harus bersyukur, alhamdulillah, gitu ya. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Nah, apakah masih ada pertanyaan? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Mm-mm. Kalau misal mau lihat rekaman Zoom-nya nanti bisa lewat mana gitu? Oke, nanti Ibu simpan dulu, kemudian akan saya taruh di YouTube ya. Nanti kalau Ibu lupa tolong ditanyakan ya. Karena ini kan lumayan tadi jamnya ada 1 jam lebih, unggahnya mungkin lama. Kalau Ibu lupa tolong diingatkan ya Mbak ya, di grup enggak apa-apa. Gitu, terima kasih. Oke, ada lagi pertanyaan tentang materi? Oke, kalau enggak ada, Ibu akhiri Zoom-nya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, tetap semangat. Jangan lupa makan makanan yang sehat ya. Kita berdoa dulu sebelum mengakhiri perkuliahan. Berdoa mulai. Cukup. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Bu.